Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan investigasi atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pasca pertandingan Liga 1 antara Arema Malang dan Persebaya. Dalam hasil temuannya, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan pihaknya mendapati adanya indikasi pelanggaran HAM dari tragedi yang mengakibatkan 132 orang meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rizky. Ya, rekan Mei dan juga Tribuners, sebelumnya saya mengucapkan selamat sore dimanapun kalian berada. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu 12 Oktober 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia menyampaikan hasil investigasinya kepada publik terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang dimana hal itu terjadi setelah pertandingan Liga 1 antara Arema Malang kontra Persebaya Surabaya yang memang diketahui menjadi duka kelam bagi sepak bola tanah air yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Di mana dalam temuannya dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM sejak tanggal 2 Oktober sampai 10 Oktober kemarin atau sekitar 9 hari, tadi komisioner dari Komnas HAM yakni Khairul Anam menyatakan kalau pihaknya mendapati adanya indikasi pelanggaran HAM dari tragedi yang menewaskan 132 orang dan menyebabkan ratusan orang luka-luka. Kendati demikian, saat dipertegas apakah ada dugaan pelanggaran HAM berat, tadi Ana menyatakan kalau hal tersebut belum dapat dipastikan dan belum dapat bisa disampaikan karena masih ada beberapa keterangan yang harus dilakukan dan didalami dan bahkan akan dilakukan atau disampaikan pada laporan akhir Komnas HAM nantinya. Yang terpenting tadi Khairul Anam dalam jumpa pers menyatakan kalau beberapa pintu yang selama ini dijadikan fokus oleh warganet dan juga masyarakat dinyatakan oleh Komnas HAM bahwa pintu di stadion khususnya di bagian selatan yakni pintu 11, 12, 13 memang dalam kondisi terbuka begitu, hanya saja di bagian pintunya itu hanya yang bagian kecilnya gitu dan tidak bisa muat jika didesak-desak oleh orang banyak begitu. Sehingga tadi kata Khairul Anam banyak supporter Aremania yang berhimpitan di pintu tersebut karena memang dimensinya hanya 75 cm untuk lebarnya dan tingginya hanya 180 cm, dalam artian ini hanya bisa dilintasi oleh satu orang dan itu tidak dalam keadaan panik. Jika memang dalam keadaan panik, pintu itu tidak bisa menampung banyak ya orang yang sudah berjubel di depan atau yang panik begitu akibat tembakan gas air mata dari pihak kepolisian. Tadi juga Anam menyampaikan kalau memang terjadinya kepanikan oleh para supporter ini dipicu akibat tembakan gas air mata yang dilakukan para pihak kepolisian, dalam hal ini Brimob dan juga Sabara, yang dilakukan pada sekitar pukul 22 lewat 58 gitu atau beberapa menit setelah peluit akhir babak pertandingan diselesaikan. Mereka Brimob menembakkan mayoritas gitu menembakkan gas air mata itu ke bagian selatan tribun penonton. Tadi juga Ferlana menyatakan kalau sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang dilakukannya ini, pada esok hari Komnas HAM bakal memanggil PT Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru yakni PT LIB dan juga PSSI serta pihak broadcaster atau pemegang hak siar yakni Indosiar. Tadi Anam juga berharap seluruhan lembaga yang diundang untuk dimintai keterangannya itu untuk bisa hadir begitu memenuhi panggilan dari Komnas HAM agar proses terkait dengan penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan ini menjadi lebih terang. Tadi juga Komnas HAM menyampaikan duka cita mendalam bagi seluruh warga atau supporter Arema Malang yakni Aremania yang merasa kehilangan kerabat, saudara dan juga keluarganya. Mungkin itu Mei yang bisa disampaikan dari Komnas HAM. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Karakter dan mandatnya Komnas HAM soal kekerasan, soal kematian dan sebagainya, ini juga menjadi salah satu fokus kami. Jadi di samping soal rempang, rencana pengamanan, prakondisi,
termasuk juga penggunaan senjata, karena ini terkait erat dengan kekerasan, jumlah korban dan sebagainya. Nah, kami memang mendalami ini dan kami mendapatkan gas air mata tersebut, informasi terkait gas air mata tersebut, termasuk juga sejumlah karakter senjata yang digunakan. Jadi kami melihat langsung senjatanya, bahkan kami memegang langsung senjatanya, kami menghitung juga senjatanya dan sebagainya. Kami cukup lengkap soal ini. Nah, termasuk di sini misalnya yang melakukan penembakan terhadap menggunakan gas air mata adalah Brimob dan Samapta atau Sabara. Jadi tidak hanya Brimob tapi juga Sabara juga melakukan penembakan gas air mata. Nah, itu temuan-temuannya untuk sementara ini sebenarnya cukup detail gitu, cuman karena banyak media yang lebih tahu update-nya. Padahal minggu depan itu kami berencana meluncurkan laporan akhir. Tapi karena banyak yang tanya kepada kami, saya, Pak BK, dan teman-teman yang lain memutuskan yaudahlah kita respon update ini. Dan semua ini cukup detail. Ini hampir semua. Ini salah satu bagian yang dokumen-dokumen ini kami dapatkan. Ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.